Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih jumpa kembali dengan saya Ki Bagus Suryo, dan doa saya tentunya tak henti-hentinya untuk sahabat semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sahabat semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam urusannya, diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya yang berlimpah-limpah. Amin Allahumma amin. Oke sahabat semua dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini tetap saya akan membahas tentang kegunaan ilmu energi alam. Saya sudah banyak ya bagikan kepada sahabat semua dimanapun Anda berada tata cara kegunaan ilmu energi alam, baik dalam hal pengobatan, menetralisir hal-hal gaib, memindahkan suatu gangguan energi negatif ke tempat yang lain. Itu saya sudah jelaskan ya. Jadi untuk sahabat semuanya yang sudah mengamalkan ilmu energi alamnya, itu boleh lihat ya video-video saya bagaimana caranya kita menggunakan ilmu energi alam untuk berbagai hal. Dan kali ini saya akan bahas kegunaan ilmu energi alam untuk melihat dengan mata batin sahabat semua dimanapun Anda berada. Sebenarnya video ini sudah saya buat ya, ini sudah lama ya, mungkin 2 tahun yang lalu. Bagaimana kita menggunakan ilmu energi alam dengan melihat dengan mata batin. Dan alhamdulillah juga untuk sahabat-sahabat semua yang sudah mengamalkan ilmu energi alam ini, sudah banyak yang berhasil melihat dengan mata batin. Nah kali ini masih ada juga sahabat-sahabat semua yang mungkin belum jelas, yang belum paham bagaimana kita melihat dengan ilmu energi alam dengan menggunakan mata batin. Kita bisa melihat di suatu tempat itu ada penghuni gaibnya, kita bisa melihat pasien itu ada gangguan energi negatifnya. Kita bisa melihat dengan kekuatan mata batin kita. Oke sahabat semua dimanapun Anda berada, sebenarnya kalau kita sudah mengamalkan ilmu energi alam, ilmu alam ini sangat multifungsi untuk segala hal, yang penting tergantung niatnya. Jadi kalau kita menggunakan ilmu energi alam ini untuk melihat dengan mata batin, untuk melihat suatu tempat mungkin yang ada penghuni gaibnya, ada suatu tempat yang ada gangguan-gangguan gaibnya, atau di rumah mungkin yang selama ini ada gangguan gaib, di mana letaknya gangguan gaib itu kita bisa lihat dengan cara mata batin. Langkah pertama sobat semuanya ya, tentunya itu harus energi betul-betul harus full. Ini saya tegaskan ya berkali-kali pada sahabat semua yang sudah mengamalkan ilmu energi alamnya. Kalau ilmu energi alam itu mau digunakan dan bisa digunakan, itu harus selalu menyerap energi alam. Itu minimal seminggu sekali, itu harus diserap sahabat semuanya ya. Karena tanpa ada energi penyerapan dalam badan kita, itu ilmu energi alam tidak bisa digunakan untuk segala hal. Jadi harus diserap dulu energinya. Oke sahabat semuanya, kita kembali ke permasalahannya ya. Jadi kalau kita mau melihat dengan mata batin, ini khususnya yang sahabat-sahabat semua yang sering menanyakan, yang mungkin masih belum bisa, itu pertama harus serap dulu. Pertama tadi ya, serap energi alam, energi ilahi, penyelarasan seminggu sekali. Kemudian coba sahabat semua dimanapun Anda berada, di-scan dulu sahabat semuanya ya. Kalau sahabat semua sudah bisa menyeken atau bisa meradar telapak tangan ini suatu energi di dalam rumah, umpamanya kita contohkan dalam rumah itu ada suatu energi negatif yang tidak bagus, kita deteksi terasa panas di suatu tempat, atau mungkin kita berikan contoh di satu kamar mandi, kita deteksi ada suatu energi yang sangat tidak bagus, energi yang sangat panas. Kita ingin tahu itu apa, itu kita bisa melihat dengan menggunakan mata batin. Cukup sahabat semuanya pejamkan mata, karena mata batin itu kita lihat dengan cara menjamkan mata, bukan dengan kasat mata. Kita pejamkan mata, kemudian kita niatkan istighfar baca 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian baru doanya, ya Allah ya Rabbi,
izinkan saya menggunakan energi ilahi yang ada dalam badan saya, Allah, untuk melihat dengan mata batin saya apa yang ada di dalam kamar mandi ini. Perkenankanlah ya Allah. Jadi doanya seperti itu sahabat semuanya ya. Kemudian pejamkan mata, atau waktu doa itu boleh pejamkan mata, atau doa dulu baru kemudian pejamkan mata. Kemudian fokus ke tempat di kamar mandi itu. Fokus, coba sahabat semuanya ya, fokuskan suatu titik di kamar mandi itu. Jadi sahabat semua boleh melihat, itu tidak harus di tempatnya. Mungkin sahabat semua boleh melihat mungkin dari ruang tamu atau dari kamar, bisa melihat di kamar mandi tersebut. Yang penting dideteksi dulu. Kalau sudah deteksi, baru sahabat boleh ke kamar atau ke tempat yang lebih aman, boleh lihat di sana. Kemudian setelah baca doa niatnya tadi, pejamkan mata, fokus satu titik kamar mandi tadi. Fokus ke titik kamar mandi yang kita radar, yang kita scan tadi, ada suatu energi yang panas tadi. Kemudian satukan antara hati dan pikiran. Dengan pikiran di asna sini, satukan. Kemudian fokuskan ke satu titik di kamar mandi itu. Nanti akan terlihat jelas di situ, seperti kita melihat melek seperti ini. Kalau memang situ ada suatu sosok, nanti akan terlihat sosok itu bentuknya apa. Kalau memang situ ada perempuan, mamanya berambut panjang putih, itu akan jelas-jelas nampak di situ. Akan nampak bentuknya. Jadi seperti kita melihat seperti melek seperti ini. Jadi posisi kita mejam, tapi kita akan bisa melihat seterang-terangnya di kamar mandi itu ada suatu makhluk seperti perempuan bergaun putih, rambutnya panjang. Itu nanti akan terlihat. Bukti juga yang lain juga seperti itu. Kalau mau deteksi seperti juga di satu tempat yang lain seperti itu juga. Boleh dicek dulu, kalau sudah terasa, baru kita boleh lihat dengan mata batin. Mungkin sahabat semuanya untuk awalnya mungkin agak susah ya sahabat semuanya ya. Tapi sebenarnya tidak susah, karena kalau kita betul-betul sudah bisa menyatukan diri, fokus, insya Allah sebentar saja sudah bisa. Karena banyak dari murid-murid saya yang alhamdulillah setelah tata caranya ya, saya ajarkan bagaimana mereka alhamdulillah langsung bisa membuka dengan mata batin. Jadi sahabat semuanya begitu tata caranya ya, kalau mau melihat dengan mata batin. Karena ilmu energi alam cuma praktis ya, tidak selalu berbelit, tidak merepotkan. Jadi cukup menggunakan energi yang ada dalam badan kita dengan niat untuk melihat dengan mata batin, kemudian pejamkan mata, satukan pikiran dengan hati, kemudian fokus ke satu titik yang kita deteksi sebelumnya tadi. Itu nanti akan terlihat jelas. Mungkin awal mula samar-samar dilihatnya ya, samar-samar, kemudian remang-remang, nanti akan terang terlihat di situ. Lihat satu titik itu nanti ada suatu makhluk yang terlihat. Jadi seperti itu sahabat-sahabatnya tata cara kita melihat dengan menggunakan mata batin. Kalau kita melihat dengan mata batin ini, itu bukan hanya saja kita melihat suatu sosok di tempat itu, tapi insya Allah kita bisa berkomunikasi juga dengan beliau, dengan mereka di sana. Begitu kita bisa melihat, kita bisa langsung komunikasi dengan beliau. Kalau mungkin mau kita pindahkan, kita bisa negosiasi dengan beliau. Jadi kita bisa negosiasi supaya jangan mengganggu di sini, supaya pindah. Kalau memang dia tetap kekeh tidak mau karena itu rumahnya di situ, kalau memang energi tidak bagus, boleh kita pindahkan sahabat semuanya ya. Mungkin itu saja sahabat semuanya yang dapat saya terangkan pada kesempatan kali ini untuk sahabat semua dimanapun Anda berada, yang mungkin belum paham ya, yang mungkin masih bingung ya bagaimana cara melihat dengan mata batin kita. Jadi tata caranya seperti itu. Jadi coba sahabat semuanya dilatih ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi jangan putus asa, dilatih terus seperti itu. Deteksi dulu tempat itu. Deteksi dulu mana yang terasa, nanti baru boleh dilihat dengan mata batin kita menggunakan ilmu energi alamnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk sahabat semua dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk sahabat semuanya yang sudah selalu mengikuti channel Ki Bagus Suryo. Dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat semuanya yang baru bergabung nih di channel Ki Bagus Suryo. Mudah-mudahan sehat selalu, dan mudah-mudahan dengan mengamalkan ilmu energi alam ini, ilmu energi alamnya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih sahabat semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.